Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Christian Farel, dan di video ini saya akan menunjukkan gimana sih caranya konekin database SQL Server kita ke Visual Studio dalam bentuk desktop application ya, ke data grid gitu. Oke, pause sebentar. Jadi ini adalah review hasil akhir dari project apa yang kita buat gitu. Oke, lanjut ke tabelnya aplikasi. Nah, untuk cara pertama kita masuk ke create a new project, kita bikin project baru. Nah, habis itu kita pilih yang Windows Forms app ini yang pakai net network. Kalau kalian bisa cari di sini kalau nggak ada, karena di sini udah ada, kita langsung pencet next aja. Nah, untuk namanya ini kita terserah, karena kita di contoh ini pengen bikin program toko atau minimarket, jadi kita kasih nama minimarket, langsung pencet create aja. Oke, ini udah masuk ke sini ya. Jadi di sini sebelumnya udah ada koneksi database, kita delete aja. Karena kan kita baru pertama kali nih, misalnya kita baru pertama kali buka. Nah, untuk menyambungkan database dari database ke Visual Studio ini, pertama kita tuh harus pencet view. Nah, kita cari Server Explorer nih. Nah, dari sini kita pencet yang ini, connect to database. Nah, dari sini kita bisa ganti ini, tapi nggak usah karena kita pakai Microsoft Server, SQL Server dari Microsoft. Nah, server name ini kalian bisa cari di SSMS, kalian copy paste aja awalnya, kan ada nama server kalian paste aja di sini. Nah, ini ya. Nah, kalau nama server kalian benar, harusnya udah otomatis ke oke, jadi buat biar nggak ada error kayak gitu, kita harus klik ini, Trust Server Certificate. Nah, kalau udah benar semua, harusnya otomatis ada. Nah, ini kita pakai yang minimarket ya. Kalau udah semua, udah nggak usah diapa-apain kecuali yang tadi. Kita tinggal pencet oke. Nah, di sini kan udah nih, udah muncul. Kita cek dulu apakah tabel kita ada ya, nih barang, ada ID, nama, kategori, harga, dan stok. Nah, kita step kedua, kita ke toolbox buat nampilin ini. Kita harus kasih tabel yang buat nampilin data-data dari sini. Nah, kita ke view, terus toolbox yang di sini. Kita cari data grid di sini. Terserah mau segede apa. Karena saya mau tambahin form lagi di bawahnya. Ini kita oke, jadi kita kecilin semana ya, segini aja. Dan kalau udah gini, kita tambahin lagi buat formnya di sini buat insert data, tapi ini nggak perlu. Kenapa? Karena di tutorial ini cuman buat nyambungin dari database ke Visual Studio doang, belum insert data. Jadi kalau nggak mau dibikin juga nggak apa-apa, kalian bisa langsung full screen aja tabelnya. Kita ke view lagi, toolbox, cari pertama tuh label. Nah, buat ngubah nama tabelnya kalian nggak bisa langsung klik di sini terus keganti, nggak bisa. Kalian bakal ke sini, bakal ke arah ke sini. Nah, buat gantinya itu pertama pencet labelnya dulu. Nah, kalian ke properties ini, cari yang dari atas, kan awal kan dari atas tuh. Nah, scroll ke bawah aja dikit sampai ketemu yang teks ini, yang label 1. Nah, di sini diubah, misalnya nama Barak. Nah, ini udah berubah ya. Itu tambahin lagi yang namanya text box ya, bukan input. Oke, segini aja.
Nah, untuk kalau kalian mau pilih dua kayak gini, kalian perlu klik yang pertama, sambil tahan shift kalian klik item yang kedua. Nah, terus Ctrl C, terus Ctrl V. Kita ubah lagi sesuai yang ada di ini kita, di dalam table kita. Misalnya kategori. Kenapa enggak ID barang? Nah, karena ID barang ini udah ada auto increment, jadi bakal otomatis ke isi. Ya, setelah ini udah, kita tambahin lagi button buat masukin inputnya ke database. Untuk ganti nama, ganti text button juga sama, ke properties terus text. Kita taruh di sini. Ya. Oke, kita masuk ke cara menghubungkan, cara menampilkan dari database ini kan dari dihubungkan nih. Gimana kita menampilkan ke sininya. Nah, oke, untuk cara pertama itu, yang pertama kita harus download NuGet ini dulu, kayak ekstensi gitulah, tools. Nah, untuk installnya itu kita harus ke view, bukan view tapi project. Nah, ini manage NuGet package. Nih, kalian mencet yang ini, kita ngambil buka. Nah, kita ke search, terus kita klik, ketik system data SQL client. Oh, di browse ya, bukan di install. Nah, kalau kita di sini ada nih, kita pilih yang ini aja, yang paling atas, nggak apa-apa. Terus kita install. Ya udah ya, udah install, ini udah ada versionnya. Oke, setelah kita masukin semua ini, kita langsung ke Solution Explorer. Nah, kalau kalian nggak ada, kita ke bagian view. Nah, terus yang ini Solution Explorer, kita klik. Nah, untuk nyambungin, nampilin data ke sini, kita harus klik kanan yang minimarket. Nah, terus yang add, nih plus form ini, Windows Forms. Nah, disitu yang pilih yang class. Nah, untuk namanya kita ganti jadi koneksi pakai K nya huruf gede, koneksi pakai K kapital ya, terus pencet add. Nah, di dalam internal class koneksi ini kita tambahin kode public SQL connection get code, pakai tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, sama titik koma. Oke, jangan titik koma, soalnya kita mau ngisi lagi di dalamnya ini. Nah, di sini kita kurung kurawal. Nah, di dalamnya kita ketik SQL connection ini nama connectionnya, dengan new SQL connection sama dengan new SQL connection, tutup kurung sama titik koma. Nah, selanjutnya setelah kita tambahin ini kelas con ini, kita dot connection string sama dengan, nah di sini itu info-infonya ya, kita ngambil dari server mana sama database mana. Jadi server sama dengan nama server kalian. Ini misalkan server saya kan pin, pakai garis miring yang kebalik, backslash, habis itu press. Nah, setelah itu kita titik koma database sama dengan
minimarket, karena kita kan pakai database yang namanya minimarket. Nah habis itu titik koma lagi, integrated security sama dengan true. Oh ya, ini untuk backslash ini kita harus pakai 2 kali. Nah udah nggak ada error, tadi ada error sekali. Oke, setelah itu kita balik lagi. Oh ya, kenapa ini error? Karena kita belum return suatu value, karena kan di C# ini kita harus return semua value. Sama ini tambahin titik koma, lupa. Kita harus return connection. Oke. Setelah itu kita balik ke form 1CS design ini. Kita klik 2 kali aja dimanapun dan langsung ke bawah ke belakangnya, ke ibaratnya backendnya gitu. Nah di sini kan udah ada sistem data SQL client ini. Kenapa? Karena kita udah install tadi. Kita nambahin filenya pas udah install. Pas udah install NuGet ini ya. Mana ya? Nih NuGet package. Nah karena kita nambahin file ini, buat file ini pas kita belum install, makanya itu kita harus declare lagi nih, sama aja kayak import using system data client. Nah oke, di dalam namespace ini, oke di sini nih di namespace, dalam namespace ini kita langsung ke yang ini, private void from load 1 from 1 load. Karena kan ini form 1 ya. Oke, jadi kita ke tulis di sini koneksi, karena kan file ini kan namanya koneksi nih, file CS kita. Koneksi, nama kelas koneksi, misalnya new koneksi. Oke, setelah itu con sama dengan con sama dengan koneksi dot get con. Oke, setelah itu kita string query sama dengan select bintang from barang. Karena kan nama table yang saya di sini kan nama tabelnya barang nih. Karena query ini dia tuh ngambil semua yang ada di sini di table ini gitu. Habis itu titik koma. DA ini terserah ya mau namanya apa aja, terserah dengan ini SQL data adapter query con. Oke, udah. Oh iya, kenapa ini error? Karena kita belum manggil dia. Nah, kita belum declare dia, karena itu kita harus declare di sini di public partial. Kita harus panggil semuanya lagi. SQL connection itu con. Nah, jadi SQL connection ini namanya con. Terus SQL data adapter yang tadi DA ini, ya ini memang bebas mau apa aja, tapi kan karena biar singkat kita kasih DA aja. Terus data set ini juga data set DS, terserah juga sih mau namanya apa. Nah ini kan udah gak ada error nih. Habis itu kita ini lagi panggil lagi DS sama dengan new
dataset. Nah, dataset ini buat ditampilin ya ke tabelnya. Itu DA field DS. Ini dataset ini diambil lagi. DS, barang, pakai string ya. Karena kan bukan ini kan karena bukan ada di ini apa-apa, bukan di kelas dalam kode ini. Oke. Nah, titik koma. Nah, data grid cube 1 ini itu tuh yang di sini ya. Data grid cube 1 nih kelas dari ini nih. Ada di sini kayak kelihatan. Tapi nah ini dia nih di sini nih. Ini kelas buat item data grid. Sama dengan jangan sama dengan dot data source sama dengan ds dot tables. Tablesnya barang. Nah, dari sini kan ini kan ngambil semua data dari tabel itu. Nah, dari sini kita tuh ngisi data yang dari barang ini. Nah, dari data yang dari sini kita tampilin di data grid view 1 atau di sini. Nah, setelah itu kita save aja. Ctrl save dan Ctrl save. Nah, di sini kita build. Kenapa nih? Bisa request market. Oh ya, sorry, ini pakai titik koma ya karena error. Langsung aja kita save build. Oke, udah nih, udah komplit. Langsung start, coba kita tunggu sampai startnya berhasil dan kita tunggu sampai aplikasinya muncul di sini. A network of instance specific. Kita quit, kayaknya ada error di bagian di bagian koneksi.cs. Oh, ini salah nih, ke tambahin s, ya typo deh. Oke, langsung aja kita stop dulu, kita run, kita build dulu dan start. Harusnya udah nggak ada error. Nah, dan muncul di sini. Muncul di sini ya. Oh, ini salah nih, ini yang tadi. Kita start dulu, start lagi. Oke, karena ke-build 2 kali jadi dia kira mau ini jalanin ini ya. Nah, di sini ada ya ID barang, nama barang, kategori barang, harga barang, sama stok barang. Nah, itu buat cara yang sulitnya. Gimana sih cara mudahnya tuh? Form 1 CS ini kita nggak butuhin, makanya kita hapus dulu, dan kalau kita ini awal juga kita hapus aja. Kalau nggak dihapus nggak apa-apa sih, biar lebih rapi aja kita hapus. Dan cara mudahnya kalian tinggal klik yang di sini. Ini kan ada tanda panah nih, kita klik dan choose data source. Oke, kita yang dari non ini kita kan nggak ada nih karena kita belum sambungin kayak awal. Nah, kita tinggal add project data source, database, next, dataset, next lagi. Dan karena udah ada di sini, karena udah ditambahin, langsung aja kita next. Tapi kalau nggak ada, kita tinggal pencet new connection. Nah, sama aja sih kayak yang tadi, kayak yang awal, kita tinggal SQL server, SQL Express, server certificate. Nah, kalau benar kan ada minimarket di sini. Kita klik OK.
tinggal next. Ya nih refreshing kan. Ya udah, kita save aja nggak apa-apa. Kita tunggu sampai muncul tabelnya di sini. Oke, di sini udah ada ya. Ini ada tables, view, sama yang lain-lainnya. Nah di sini karena kita cuman buat ngambil table, kan ini ada nih kedetek di table barang. Jadi kita cuman klik yang tablesnya aja, karena yang lain-lain kita nggak perlu. Finish. Kita tunggu sampai loadingnya selesai juga. Nah oke, di sini kan udah jadi nih, udah selesai loading. Dan kalau udah selesai loading, langsung muncul barang nih, langsung muncul sama persis kayak cara sebelumnya, tapi ini lebih mudah gitu. Nah itulah kenapa dibilang cara mudah atau cara nge-cheat gitu, karena ini gampang banget, nggak perlu coding sama sekali, langsung tinggal ngeklik aja udah langsung muncul. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.